Kita mulai saja, Pak Solihun. Siap ya? Oke Pak, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat bertemu di forum ini walaupun online ya, tidak langsung. Forum kajian setiap Sabtu pagi ini. Ini kalau saya tidak salah sudah yang ke 17 atau 18 lah. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Solihun akan menyampaikan materi. Mohon maaf juga ini termasuk kesalahan saya karena memintanya juga agak mendadak. Temanya yang dalam undangan itu berbeda dengan yang akan disampaikan ya. Tapi tadi sempat saya beri koreksi, yaitu yang maqasid syariah diganti dengan tema tafsir surat Al-Fatihah. Mungkin langsung saja untuk menghemat waktu, langsung Pak Solihun untuk menyampaikan materi kajiannya. Monggo silakan Pak Solihun. Terima kasih Pak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih diberikan tetapnya iman dan juga kesehatan sehingga bisa bersilaturahim di sini. Sebelumnya saya mohon izin ke Pak Ali Joko dan ke Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan ini daripada kosong sebenarnya. Daripada kosong. Ini dalam rangka juga nasihatnya Pak Narto ya untuk istiqomah ya. Jadi kalau 1-0 nanti banyak setannya itu nanti akhirnya kosong seterusnya. Itu dalam rangka itu juga untuk istiqomah. Nanti semoga nanti bisa gantian sharing apapun yang bermanfaat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan surah Al-Fatihah, terkait mungkin dengan tafsir atau hal-hal yang terkait dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu disebut surah Makkiyah karena turun di Makkah, yaitu sebelum hijrah, sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Ciri dari surah Makkiyah itu pendek, surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq itu kalau dijak itu Makkiyah, suratnya pendek-pendek. Pada saat turun di Makkah sebelum hijrah. Surah Al-Fatihah ini yang pasti terdiri dari 7 ayat, tetapi ada khilafiyah dalam hal penomoran ayat, yaitu yang pertama Bismillah, yaitu masuk dalam surah Al-Fatihah, yaitu ayat pertama. Ini kalau kita cek mushaf kita itu saya kira di Indonesia semuanya ini ya, depak juga itu menggunakan Bismillah ini ayat pertama gitu ya. Tetapi tidak dimungkiri ada pendapat lain bahwa Bismillah ini bukan ayat yang pertama, tetapi ayat pertama adalah Alhamdulillah. Nah, kalau Alhamdulillah ayat ketujuhnya berapa? Yang mana? Yang kalau Alhamdulillah ini nomor 1, maka ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini dihitung ayat ke-7. Ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang saya beri warna hijau. Ini Bismillah ayat nomor 1. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini Alhamdulillahirabbil alamin ayat nomor 1. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ayat ke-7. Itu khilafiyahnya di situ. Tetapi ayatnya tidak ada khilafiyah bahwa jumlahnya adalah 7. Nah, yang karena mungkin ya, karena di Indonesia itu mayoritas Syafi'iyah sehingga mungkin depak dan juga
saya kira semuanya ya mushaf yang tersebar di Indonesia ini ayat pertama itu Bismillah untuk ininya ya. Walaupun di pendapat lain itu Alhamdulillah. Walaupun mushaf kita itu Bismillah, tapi apa namanya dalam prakteknya memang ada dua versi kan. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar kadang imam membaca Bismillah itu jahar, kencang, keras. Kadang juga membaca sir, yaitu pelan. Ini awal mulanya sebenarnya berkaitan dengan khilafiyah ini. Jadi ada ulama diantaranya ulama mazhab Hanafi ya. Hanafi itu lebih cenderung ke mazhab Maliki bahwa Alhamdulillah itu nomor satu, bukan Bismillah. Tetapi mengambil suatu apa istilahnya ya, suatu apa namanya hal yang aman, yaitu supaya dibaca, gitu. Dibaca. Walaupun ada yang mengatakan Bismillah itu tidak bagian Al-Fatihah, tapi karena Al-Fatihah ini adalah sesuatu yang bisa dikatakan core-nya sholat, gitu. Sehingga ada apa namanya ini di sini ada la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, ini Rasulullah bersabda la sholata tidak ada sholat liman bagi orang lam yaqra yang tidak membaca bi fatihatil fatihah. Sehingga saking pentingnya Al-Fatihah ini kemudian para ulama tetap membaca Bismillah dalam Al-Fatihah itu. Yang kemudian nanti yang lebih ke Syafi'iyah itu Bismillahnya itu jahar. Yang apa namanya ulama lain atau beberapa pendapat ulama lain itu Bismillahnya sir, pelan. Jadi apa namanya ketika ada imam langsung membaca Alhamdulillah itu dia sebenarnya baca Bismillah tetapi sir. Itu jangan sampai salah paham kemudian ada yang tidak tahu kemudian mengikuti ketika sholat sendiri misalnya langsung setelah doa iftitah langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ininya itu saking pentingnya sehingga ada al-ikhtiyat. Al-ikhtiyat itu suatu perilaku yang dilakukan untuk kehati-hatian. Demikian juga seperti itu kasus puasa kemarin apa imsak gitu. Imsak itu enggak ada tuntunannya tetapi al-ikhtiyat. Seperti halnya kalau kita naik di gedung S1 itu lantai berapa ya Pak Edi? Lantai 5 ya Pak Edi. Itu diberi apa namanya pagar kan ya? Itu apa? Al-ikhtiyar. Sebenarnya kalau nggak diberi pagar, orang toh tahu pembatasnya, tetapi tetap aja diberi pagar. Itu al-ikhtiyar. Kehati-hatian. Walaupun orang itu tahu kalau ada pembatas antara apa namanya bangunan dengan ruang kosong yang ketika itu terjerumus bisa jatuh, tetapi ada kekhawatiran. Demikian juga ketika puasa. Saya khawatir ini kalau saya tidak apa namanya melihat atau tidak mendengarkan imsak nanti tiba-tiba saya makan kemudian azan, itu masuk kategori ceroboh. Ceroboh itu kurang baik dalam syariat Islam. Juga perlu al-ikhtiyat, walaupun juga tidak saklek misalnya apa namanya imsak langsung berhenti makan, itu juga boleh, tetapi asal kita tahu bahwa itu boleh makan. Kadang saya juga masih makan, tapi tak perkirakan ya, segera saya percepat. Yang penting tahu bahwa itu adalah dalam rangka al-ikhtiyat. Ini juga gitu, karena Al-Fatihah itu saking krusialnya itu dalam berbagai hal khususnya sholat. Bahkan bisa tidak diterima ketika ada salah satu ayat itu tidak kita baca dalam Al-Fatihah itu, maka ada al-ikhtiyat yaitu bismillahnya dibaca tetapi pilihan dibaca apakah jahar atau dibaca sir gitu. Itu pun juga seorang imam melihat juga jamaah biasanya. Jamaahnya
lebih kemana, seperti suatu perilaku yang saya kira bijaksana yang dilakukan oleh Syekh Sudes. Syekh Sudes pada saat di Masjid Istiqlal itu, karena beliau merasa bahwa jamaahnya banyak yang Syafi'iyah, beliau jahar. Ada videonya itu, baca jahar. Yang biasanya beliau baca sir. Nah, itu aspek yang kita sering dengar sebagai ikhtilaful ulama rahmah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian surah Al-Fatihah ini mempunyai beberapa nama lain. Yang pertama di sini adalah Fatihatul Kitab. Berarti kali itu Fatihah itu artinya pembuka kitab. Kitab maksudnya Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu punya nama lain juga Alkitab ya. Jangan ketika Alkitab itu di refer to Injil ya, nggak selalu gitu. Kalau kita bicara dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu ai dzalika Al-Quran, gitu kan, Al-Furqan dan lain sebagainya. Jadi Alkitab itu juga nama lain dari Al-Quran, pembuka kitab. Nah, ini kenapa diberi nama Fatihatul Kitab? Karena ketetapan wahyu itu ditempatkan di awal dalam susunan surah Al-Quran. Jadi dalam susunan menyusun surat Al-Quran itu yaitu besar-besaran yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman ya. Dulu pernah disinggung Pak Mirza kalau nggak salah di pengajian sebelumnya. Sehingga terkenal dengan Mushaf Utsmani atau Rosem Utsmani. Sampai sekarang validatornya itu pakai Mushaf Utsmani, karena selain itu dianggap tidak. Makanya pada saat itu penyusunan besar-besaran dan dikirimkan ke berbagai penjuru, beserta mengirimkan Al-Quran Mushaf tersebut beserta qori'nya, qori' yang berasal di daerah tersebut, sehingga muncul beragam qiraah yang kita dengar. Misalnya ada qiraah sab'ah dan lain sebagainya, yang salah satunya dibaca imalah gitu kan. Kalau pernah dengar itu sebenarnya yang fenomenal itu Muhammad Z.A. ini kan, ketika beliau qori itu dulu di saat haul di madrasah itu, beliau, saya masih ingat, masih kecil itu mendengar bahwa beliau itu membaca An-Nas itu dengan imalah semua ya. Kira-kira ulang dzubirabbin nas, malikin nas, ilahin, dan seterusnya. Itu tapi bagi orang yang paham terkait qiraatul Quran ya. Kalau belum paham tidak boleh mengikuti untuk itu. Nanti jadi problem, jadi madharat, nanti dikira membuat-buat dan lain sebagainya. Kemudian nama lain adalah Ummul Kitab atau induk kitab atau Ummul Quran, induk Quran. Ini diberi nama ini karena seluruh ajaran dan nilai Al-Quran itu terkandung dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah. Jadi Al-Quran itu diwakili oleh surah-surah panjang, dan surah-surah panjang itu diwakili oleh surat Al-Fatihah. Nanti inti dari surat Al-Fatihah itu ada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang nanti refernya atau kaitannya dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi ketika dikerucut-kerucutnya, core-nya itu Al-Fatihah. Kenapa itu dalam sholat itu merupakan suatu wajib yang pertama yang diucapkan. Kalau niat kan nggak harus diucapkan, tapi niat, kemudian iftitah itu sunnah, kemudian baru Al-Fatihah itu pertama yang wajib, bacaan yang wajib pada sholat. Bacaan surat maksudnya ya. Kemudian nama lain di sini adalah As-Sab'ul Masani. As-Sab'u itu apa? 7, Al-Masani itu sesuatu yang berulang-ulang, diulang-ulang. 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Itu As-Sab'ul Masani. Nah, di sini di dalam hadis
disebutkan, dan juga di ayat Al-Quran. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Walladzi nafsi biyadihi ma anzalallahu fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran mithlaha innaha as-sab'u al-mathani." Walladzi nafsi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jiwaku Muhammad ada di tangannya Allah, maksudnya ma anzalallahu, tidak diturunkan oleh Allah dalam Taurat, dan juga tidak dalam Injil, dan juga tidak dalam Zabur, dan juga tidak dalam Al-Quran, mislaha, yang semisal Al-Quran di sini. Innaha, mislaha, yang semisal surah tersebut. Apa namanya innaha? Surah tersebut adalah As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu di waktu sholat. Ini As-Sab'ul Mathani, ini maksudnya adalah Al-Fatihah. Kemudian dalam surat Al-Quran, yaitu Al-Hijr 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal 'azim. Ini, dan kami telah datangkan atau berikan sab'an, 7 ayat minal mathani, dari ayat yang dari surat yang dibaca berulang-ulang, wal Qur'anal 'azim. Nah, ini bahkan strukturnya ini al-mathani, sab'an minal mathani ini dalam tanda kutip ya, disetarakan dengan wal Qur'anal 'azim. Yang ini para ulama meyakini bahwa sab'an minal mathani, yaitu Al-Fatihah itu, ini adalah core-nya dari Al-Quran. Itulah pentingnya. Bahkan ketika mungkin ada pertanyaan ya, bahwa mungkin juga kita bertanya-tanya itu, bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu katanya menghindarkan diri dari fahsya dan munkar gitu. Tapi yang terjadi, banyak orang sholat juga mungkin masih korupsi, masih berbuat jahat dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jadi karena pada saat dalam sholat itu tidak diangan-angan dengan artinya, minimal Al-Fatihah. Bahkan kalau kita bicara khusyuknya sholat itu sulit gitu, kompleks. Tetapi paling mudah menurut saya adalah yaitu minimal ketika sholat itu kita membaca Al-Fatihah dan mengangan-angan artinya, menghafalkan artinya. Dengan itu maka kita tidak akan terfikir oleh apapun. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji. Nah, ketika kita mengucapkan kemudian hati kita mengerti, maka kita tidak akan terfikir hal yang lain. Itu menurut saya hal yang paling mudah untuk khusyuk. Walaupun saya sendiri juga mungkin belum khusyuk ya, tapi ya belajar bagaimana belajar untuk khusyuk itu diantaranya bagaimana ketika membaca Al-Fatihah ini mengangan-angan, sehingga ketika misalkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, maka tidak akan terfikir ketika itu tembus dalam hati, maka setelah sholat ya nggak akan langsung otomatis mikir hal sesuatu yang tidak baik dan lain sebagainya, tetapi masih berefek apa yang dirasakan saat sholat. Itu walaupun sulit juga, tapi teorinya seperti itu. Kemudian nama lain itu as-sholah. As-sholat itu ada juga di sini riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu ada sebutan lain, yaitu as-sholah. Ada juga an-nur. Nuroyain, 2 cahaya itu Al-Fatihah dan akhir surah Al-Baqarah yang sering kita baca saat zikir, atau bagi yang sering tahlil mungkin, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya.
Itu dalam suatu riwayat disebut nurain, yaitu dua nur. Yang pertama adalah nur di situ maksudnya Al-Fatihah, nur yang kedua adalah sejumlah ayat di akhir surah Al-Baqarah, yaitu mulai lillahi ma fis samawati sampai akhir. Nah, di sini sekaligus juga ada tafsir menafsirkan sesuatu dalam Al-Fatihah, yaitu hadis qudsi. Hadis qudsi itu yaitu semacam intinya adalah dari Allah, tetapi menggunakan statementnya Nabi Muhammad. Yang meriwayatkan itu Nabi Muhammad, dalam tanda kutip meriwayatkan Nabi Muhammad. Dan langsung. Kemudian kalau Al-Quran itu melalui malaikat Jibril, pasti melalui. Nggak ada yang tidak melalui. Strukturnya juga beda. Kalau hadis qudsi itu sering menggunakan kata aku. Misalnya di sini hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Hamadani abdi, ini Allah yang mengatakan. Tapi kan dalam Al-Quran nggak pernah menemui kan bahwa ini itu Tuhan, tapi inna anzalna, bukan ini anzaltu, gitu. Tapi inna anzalna fi lailatul qadar, wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya. Tapi inna, selalu inna, menggunakan kata ganti ketiga, ketiga, atau kalau kita itu kedua dan ketiga ya. Kalau ketiga itu huwallahul ladzi la ilaha illahu huwal awwalu wal akhiru laisa kamitslihi syai'un. Laisa, tidak ada, kamitslihi, yang menyerupai, hi itu adalah merujuknya ke Allah. Syai'un, sesuatu pun, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Nah, di sini hadis qudsi. Nah, kalau hadis biasa itu adalah baik maksud dan redaksionalnya dari Nabi Muhammad. Tetapi kalau hadis qudsi itu semacam wahyu dari Allah, tapi langsung kepada Nabi Muhammad, tapi yang mengucapkan Nabi Muhammad. Di sini qasamtu as-sholata baini wa baina abdi nisfaini. Qasamtu, aku membagi sholat baini di antara aku wa baina abdi, dan antara hambaku nisfaini itu dua bagian. Wali abdi, dan bagi hambaku masalah. Apa yang diminta. Fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah ini mengatakan bahwa ketika seorang hamba itu menyebut atau membaca alhamdulillahirabbil alamin, qala Allahu, maka Allah itu pada saat itu hamadani abdi. Maka hambaku telah memujiku. Jadi Allah mengapresiasi pada saat itu juga ketika kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah mengatakan atau membalas kita hamadani abdi. Oh, hambaku ini sedang memujiku. Wa idza qala, dan ketika kita membaca Ar-Rahmanur Rahim, maka qala Allah, maka Allah berkata asna alayya abdi, maka hambaku memujiku. Fa idza qala, dan ketika kita membaca maliki yaumiddin, qala Allah, maka Allah merespon majadani abdi, hambaku mengagungkanku ya. Au qala marratan, atau kadang fawada ilayya abdi. Intinya mengagungkan dan yang lain. Kemudian fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Nah, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini Allah mengatakan bahwa ini adalah antara aku dan hambaku, ini masalah. Jadi apa yang diminta,
apa yang diminta akan dituruti Allah. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah atau surah yang lain juga mungkin, itu juga bisa jadi sekaligus berdoa secara implisit. Kemudian fa'idha qala ihdinas siratal mustaqim, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allahu hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Nah, maka ini antara bagiku dan bagi hambaku, ini li'abdi bagi hambaku, wa li'abdi dan bagi hambaku ma sa'ala, apa yang diminta. Makanya sholat itu isinya dikatakan adalah doa semuanya. Kemudian mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu bahwa sebelum membaca Al-Fatihah atau sebelum membaca ayat Al-Quran, kita dianjurkan membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, di antara anjurannya ada di surah An-Nahl ini, An-Nahl ayat 98. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Maka jika kamu membaca Al-Qur'an fasta'id, maka berta'awudlah atau menghindarkanlah diri. Maksudnya adalah membacalah doa untuk terhindar dari syaitan karena Allah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ini anjuran. Kemudian wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Nah, kenapa diperintahkan? Karena ya bagi manusia bahkan bagi nabi, aduan itu syayatinal insi wal insi, ya, setan itu ya, musuh yang nyata. Bahkan di sini disebut syayatinal insi wal jin, itu setan itu bisa dari manusia dan juga dari jin. Setan dari manusia ya manusia yang membangkang, manusia yang selalu mengikuti nafsu setan, itu bisa disebut setan, tetapi nggak boleh untuk mencela itu ya. Ada ulama yang mendefinisikan bahwa setan itu ya bisa dari golongan jin, manusia, dan makhluk lain. Di antara dalilnya ini saya dinil insi wal jin. Tapi saya dinil insi ini maksudnya adalah karakter ya. Kalau jin ini kan memang makhluk gaib yang memang ada. Nah, kemudian walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah, ini juga apa namanya? A'udzubillahi minasyaitoni ar-rajim. Nah, ar-rajim ini yang dirajam itu terlempar, atau istilah kalau dalam kisos ya, hukum kisos itu dirajam itu dicambuk, atau dirajam itu dilempari batu itu. Untuk orang yang berzina atau ya orang yang berzina. Nah, di sini rujuman ini dari rojim sama, yaitu dilempar di sini. Dan kami telah menghiasi langit dunia bimasabiha dengan bintang-bintang, wa ja'alnaha dan menjadikan bintang-bintang ini rujuman sebagai pelempar untuk melempar setan. Jadi dari perspektif ini Islam, bahwa mungkin ya yang dimaksud lemparan bintang itu kan ya seperti meteor, dan itu tujuannya untuk melempar setan. Ya kalau kita lihat berapa ribu meteor ya, tetapi dilalah ya nggak mencelakai manusia ya. Kalau nggak ada yang ngatur itu seperti apa? Harusnya probabilitasnya kan ya tinggi juga gitu. Kalau kadang lihat meteor di langit itu kan harusnya itu takut gitu, tapi malah terlihat indah gitu. Ya itu karena ada yang ngatur. Kalau nggak ada yang ngatur ya probabilitasnya kan besar harusnya.
termasuk bumi ini juga seistimewa ini. Kenapa kok juga nggak ditemukan gitu? Karena sistem tata surya di galaksi lain mungkin kan mirip banyak, tetapi yang mirip bumi juga baru dugaan ada air dan lain sebagainya. Tetapi seistimewa ini bahkan manusia hanya ada di bumi itu kan kalau nggak ada yang ngatur terus bagaimana? Kemudian kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada bismi, yaitu bak di sini sebenarnya penulisan awalnya itu bak pakai alif ya. Bismi. Bak itu huruf jar, kemudian ismi itu nama. Nah, tetapi dengan faedah tertentu, dengan tujuan tertentu, melalui struktur perubahan ini, struktur dalam penulisan bahasa Arab dalam Al-Quran ini khususnya ini dihilangkan karena alifnya ini tidak terbaca. Bismillahi ini penafsirannya itu abtadi'u bikullismillah, karena kan kalau kok tiba-tiba dengan nama Allah gitu, maksudnya apa? Berarti kita mengawali segala sesuatu bikullismillah, dengan semua nama Allah. Abtadi'u saya mengawali atau kita mengawali bikullismillah, segala sesuatu dengan asma Allah. Nah, makanya ketika kita mau apapun bismillah itu artinya ya saya ini mau mengawali ini, saya mau bangun, mau makan ya saya makan bismillah gitu. Jadi ada kata kerja yang terbuat yang itu saya melakukan sesuatu bismillah dengan nama Allah, sedangkan Allah sendiri itu adalah lafzul jalalah, yaitu nama Tuhan yang paling mulia karena disifati dengan semua sifat yang ada. Dalilnya ada di surat Al-Hasyr 22-24 ini, yaitu yang disifati ini Allah. Huwallahu huwa, dia siapa? Allah, yaitu Allah alladzi dzat la ilaha illa huwa, yang tiada Tuhan selain dia, alimul ghaibi, yang mengetahui barang gaib, wasyahadati, kemudian huwa rahmanu, huwa ini adalah Allah, ar-Rahman itu maha pengasih, ar-Rahim, yang semuanya ini sifat atau naat. Sifat atau naat itu ya itu adjektif. Semuanya ini merefer to Allah di sini ya, sehingga nama Allah ini para ulama mengatakan bahwa paling mulia untuk ini, sehingga sering disebut dalam Al-Quran. Sehingga yang lain 99 asma husna itu adalah nama lain Allah, yang nama asma itu nama-nama husna yang baik bagi Allah. Nah, kemudian di sini ada Ar-Rahman di sini. Nah, bedanya apa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Nah, di sini kalau Ar-Rahman itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak ketahuan sebenarnya, karena Ar-Rahman itu ya pengasih atau pemurah gitu. Ar-Rahim penyayang ya, bedanya apa gitu. Padahal Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ya sama sebenarnya, sama dari sisi akar kata, yaitu apa? Yang kita sebut dengan rahmah. Nah, rahmah ini sama. Ini dari satu akar ini. Yaitu kasih sayang, sebetulnya artinya sama-sama kasih sayang. Tetapi Ar-Rahman ini kasih sayang Allah untuk semua makhluk. Nggak cuma manusia, nggak apalagi cuma muslim, nggak cuma muslim atau mukmin, tapi juga orang kafir, orang yang beragama selain Islam,
bahkan hewan, tumbuhan, dan semuanya, semua makhluk ini mendapatkan Ar-Rahman. Di sini yaitu belas kasihan atau kasih sayang Allah untuk semua makhluknya. Tidak melihat dia bukan tidak melihat, tetapi untuk semua makhluknya, Muslim, tidak, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Jadi ada porsinya Allah memberikan kasih sayang itu. Sehingga kalau kita lihat misalnya sama-sama berusaha keras, orang Muslim sama tidak Muslim kok banyak yang misalnya sukses itu si A nggak Muslim tapi kok lebih sukses dari saya. Nah itu kaitannya dengan ikhtiar yang dalam hal ini ada porsinya, bahwa porsi ketika untuk hal tertentu terkait dengan ikhtiar maka bisa jadi Allah memberikan porsi yang sama. Ikhtiarnya yang lebih ya dikasih lebih, ikhtiarnya yang kurang ya dikasih kurang. Nah, kelebihan Muslim di sini atau mukmin, dia selain dapat Rahman juga dapat Rahim, yaitu kasih sayang Allah khusus untuk mukmin. Nah, di sini wa kana bil mu'minina rahiman. Tetapi ketika Ar-Rahman itu tidak khusus mukmin, tapi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah yang maha pemberi kasih sayang, 'alal arsy istawa itu bersemayam di aras, atau ada yang mengartikan menguasai aras. Itu masalah dengan tidak perlu diperdebatkan karena ada namanya tafsir hakiki, ada tafsir mahni. Tafsir hakikoh itu ada tafsir hakikoh, ada tafsir mahni. Tafsir hakikoh itu seperti yadullah diartikan tangan Allah, tetapi tidak boleh dibayangkan tangan seperti apa, nggak boleh dibayangkan. Tetapi laisa kamitslihi syai'. Pokoknya tangan Allah yang laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang mirip. Nah, kemudian versi penafsiran ma'ani yaitu yadullah adalah kekuasaan Allah. Itu ada dua versi penafsiran gitu. Yang yang kadang diperdebatkan tetapi tidak menelusuri sampai di sini. Tetapi ketika kita menelusuri pada ternyata ini memang ada versi penafsiran ini, maka silahkan saja. Yang pasti adalah yang tidak bisa diganggu gugat adalah laisa kamitslihi syai'. Apakah itu yadullah artikan tangan Allah, apakah kekuasaan Allah? Yang pasti laisa kamitslihi syai'. Ini tidak ada perdebatan bahwa Allah tidak ada yang menyerupai apapun. Wal awwalu wal akhiru, juga bahwa Allah lah yang awal dan yang akhir. Yaitu baqa, kaitannya dengan sifat wajib Allah baqa, yaitu kekal gitu. Kekal. Nah, ini nanti banyak kalau nanti melebar kemana kaitannya dengan istilah baqa dengan khalidinya abada itu. Ketika orang itu masuk neraka khalidinya abada, apakah benar itu orang Muslim masuk neraka selamanya? Apakah benar seperti itu? Itu sepemahaman saya enggak itu. Tetapi ada suatu ketika kalau dia memang Muslim ya bisa jadi dia selamat dari api neraka, walaupun mungkin karena dosanya mungkin dicuci dulu, atau bisa jadi karena rahmat Allah langsung masuk surga. Itu untuk para nabi, kalau para nabi jelas maksum ya, para solihin, para syuhada misalnya, dan sebagainya. Karena di situ nggak pakai bakok itu kekal. Mungkin kalau Pak Mirza sering istilah lestari ya, eternity dan conservation. Nah itu eternity itu mungkin bakok itu. Kalau conservation itu seperti khalidinya atau abada, artinya tidak mungkin orang itu di neraka kekal, karena neraka itu sendiri tidak kekal, gitu. Tidak kekal. Artinya ketika Allah mencabut kelestariannya itu, kelestarian. Jadi mungkin kalau dibahasakan fisika itu khalidinya abada itu lestari di neraka, tapi suatu ketika dengan rahmat Allah, Allah mencabut, mengganggu kelestarian itu, maka bisa jadi dia tidak di neraka itu. Nah itu saya bayangkan istilah itu eternity dengan eternal ya, eternality ya Pak.
atau eternality dengan conservation, bakok dengan abadan, apalagi dengan apa istilah ada khalidina, ada abada, ada daiman. Maula ya sholli wa sallim daiman abada, itu juga kalau diterjemahkan daiman ini selamanya, abada juga selamanya. Itu apa namanya? Nah, nanti panjang ya untuk ininya, kita batasi dulu. Cuma pemantik aja nanti. Kemudian ini baru alhamdulillahirabbil alamin, agak saya percepat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini alhamdulillah di sini diartikan segala puji lillahi bagi Allah. Al di sini mempunyai faedah al-istighraq. Al-istighraq itu segala keseluruhan, yaitu artinya alhamdulillah tidak hanya satu pujian, tapi segala pujian itu lillah, itu untuk Allah. Nah, ini bedanya dengan alhamdulillah ini dengan apa? Yang satu kita sering menyebut apa namanya? Asyukru ya. Semoga terbaca ya. Asyukru itu atau syukuran atau itu asyukru ini adalah suatu pujian yang ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, oh alhamdulillah apa namanya cerdas turun gitu. Alhamdulillah gaji ke-13 turun. Itu syukur. Tapi alhamdulillah ini supaya ada di hati kita, apakah dalam keadaan senang ataupun sedih atau sulit. Tapi untuk diri kita ya, jangan ada salah kaprah. Itu saya lihat ada orang meninggal itu diucapkan alhamdulillah dulu baru innalillah. Itu salah kaprah ya. Itu untuk diri kita. Kalau seseorang itu menerima musibah, kalau kita mampu, kita bilang alhamdulillah. Tetapi tidak perlu keras-keras. Nanti bapaknya meninggal, alhamdulillah, ibunya tambah nangis. Jadi itu masalah apa namanya tingkatan apa ya, pujian kita kepada Allah. Tetapi cukup dalam hati dan untuk diri kita. Nah, nanti kaitannya dengan kalau untuk orang lain ya innalillahi ketika bukan alhamdulillah. Untuk apa namanya alhamdulillah ini baik senang ataupun sedih, sehingga ada doanya ketika senang itu alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihah. Kalau agak sedih atau galau gitu kan sulit, ya alhamdulillah ala kulli hal. Jadi yang sering bilang alhamdulillah ala kulli hal itu banyak sedihnya. Apa namanya? Kemudian Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini Rob itu Tuhan seluruh alam. Nah, kalau dari apa namanya bahasa, Rob itu artinya pemilik atau tuan. Contohnya Robbud Dar. Robbud Dar itu apa? Pemilik atau tuan rumah, pemilik rumah, tuan rumah. Sehingga ini bisa diartikan juga pemilik alam, gitu. Tuan dari alam, pemilik alam, Tuhan atau Rob di sini kalau pakai arti Tuhan ya Tuhan segala alam. Nah, al-alamin ini memang banyak yang mengartikan bahwa alam ini ya seluruh alam, tetapi belum jelas ya seluruh alam itu. Bisa jadi mungkin dunia ini satu alam, kemudian nanti planet satu alam lain mungkin. Tapi ada pendapat lain lagi dari satu perspektif yang pernah saya dengar, bahwa alam ini terbagi menjadi apa namanya al-alamin ini terbagi menjadi setidaknya dua besar, yaitu alam mulku, yang satu alam tulisannya gimana ya, malakut. Nah gini aja, bacanya pokoknya malakut, mulku dan malakut. Alam mulku ini adalah alam zahir, yaitu alam kita ini, universe. Alam malakut ini adalah alam gaib, yang posisinya adalah juga beririsan dengan ini bisa dicek ya. Saya pernah ngaji ini mendapatkan, tapi saya lupa untuk referensinya kitab apa. Nanti saya tanyakan ke Ustadz yang pernah beliau menyampaikan seperti itu. Tapi saya masih ingat betul ini ada perspektif ulama, ada
ada mulku dan malakut. Mulku ini alam zahir kita itu, ya, yang kita terjemahkan mungkin universe ini. Malakut itu ada alam lain yang jumlahnya lebih banyak dari mulku. Ya bisa jadi alam jin, alam setan, itu bisa jadi berbeda. Tetapi beririsan. Misalnya setan. Nah, makanya ada hadis juga yang di sini saya tulis enggak ya. Intinya ada hadis bahwa Nabi Muhammad itu bersabda bahwa setiap orang itu ada pendamping, yang satu malaikat, yang satu jin. Kemudian sahabat bertanya, apakah juga engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya saya juga, tetapi Allah mengizinkan bahwa dia tidak menyuruh saya kecuali melakukan kebaikan. Tapi selain Nabi, itu nanti 50-50 tergantung kita. Ada malaikat pendamping, ada jin pendamping. Yang orang mungkin saya pernah dengar menyebutnya jin korin atau apa? Jin korin. Itu adalah jin yang ada pada diri manusia yang nanti membisikkan kejahatan. Nah, tergantung iman kita. Jadi secara batiniah itu diuji 50-50, kita lebih ke malaikat atau lebih ke jin tadi. Ketika kita imannya kuat, maka jin tersebut bisa tertaklukkan, dia tidak berani untuk mengganggu kita, mengganggu untuk membisiki dan lain sebagainya. Tetapi ketika selalu bisikannya itu kita turuti, maka itu ya sebenarnya adalah efek dari perilaku kita yang mengikuti yang disebut hawa nafsu tadi. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim tadi sudah juga ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin di sini di sini ada Maliki Yaumiddin, yaitu pemilik hari pembalasan. Nah, di sini ada informasi terkait tafsir bahwa cara baca Maliki Yaumiddin itu ada dua dan sama-sama punya sanad. Yang pertama yang sering kita baca dan di mushaf kita itu tertulis meme-nya panjang, ya kan? Nanti dicek mushafnya, meme-nya panjang itu ada dua penulisan, bisa Maliki seperti ini, tapi bisa seperti ini, tapi fathahnya tegak, ya kan? Ini Maliki, di sini Maliki. Ini sama-sama panjang. Nah, ini boleh membaca Maliki Yaumiddin panjang banyak seperti yang kita baca. Boleh juga meme-nya pendek, yaitu Maliki Yaumiddin. Tapi ini sekedar informasi tafsir ya. Kalau jadi imam juga harus lihat makmumnya, nanti kalau disalahkan nanti jadi rame dikira. Tetapi ketika makmumnya memang kita lihat sudah tahu, mungkin sudah kenal, sudah tahu, dan ini nggak apa-apa. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin Maliki Yaumiddin, itu boleh. Tapi kalau di tempat umum nanti dimarahin orang. Jadi kadang sesuatu yang benar juga tidak harus kita sampaikan ketika memang audiennya atau makmumnya itu heterogen. Artinya juga beda. Ketika pakai panjang itu pemilik, artinya kalau pendek raja. Jadi Maliki Yaumiddin itu pemilik hari pembalasan. Kalau Maliki Yaumiddin adalah raja atau yang merajai hari pembalasan. Kalau dulu Al-Quran Mushaf dulu kalau nggak salah tulisannya pakai alif ya. Kalau sekarang sering pakai. Tapi yang pasti ada rule bahwa kalau penulisannya tanpa harokat, maka harus pakai alif ya. Jadi misalkan menulis surat atau apa, Al-Fatihah, nyalin, itu kalau misalnya saya sudah hafal nggak usah saya kasih harokat, itu wajib pakai alif. Tapi kalau nggak mau pakai alif, wajib diberi harokat. Makanya kalau di tafsir-tafsir yang nggak ada harokatnya itu pasti pakai alif. Kalau nggak pakai alif pasti ada harokatnya. Jadi ada rule-nya. Sama-sama boleh.
Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di sini tadi sudah. Oh ya, ini tadi yang contoh ini dalam ayat Al-Qur'an yang menyebut Malikal Mulki. Malikal Mulki ini berarti pemilik kerajaan. Malik itu pemilik, Al-Mulki itu kerajaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' ilal akhir. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini pentingnya adalah ada yang mengatakan ini core-nya Al-Fatihah. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu ajaran dan nilai Al-Qur'an itu tersarikan dalam Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu core-nya ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini yang pertama ingin saya sampaikan, ada struktur di sini, iyyaka. Iyyaka itu kalau dalam sastra Arab namanya maf'ul. Maf'ul itu objek. Kalau dalam bahasa Indonesia kan SPO ya. Kalau dalam bahasa Inggris juga sama kan, apa namanya, SPO. Untuk ininya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab itu predikat, subjek, objek, PSO. Predikat atau verb, subjek, objek. Itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Kalau ini Inggris sama Indonesia sama ya. Nah, di sini sehingga kalau saya memberi contoh misalnya di tasya'u Al-Quran, alhamdulillah. Di sini misalkan waktu izman tasya', dari sini misalkan man tasya'u, tasya'u di sini adalah tasya'u itu dari yasha'u, di sini adalah verb fi'il mudhari'. Kemudian fa'ilnya apa? Fa'ilnya hidden, yaitu tak hidden. Tapi ini predikat dulu, kemudian baru subjek. Subjeknya itu hidden, yaitu kamu, anta, hiddennya. Anta di sini disimbolkan tak. Watanzi'ul al-mulka. Kemudian watanzi'ul al-mulka misalnya ini, watanzi'u ini, yang zi'u ini fi'il mudhari'. Kemudian S-nya ini juga anta, sama al-mulka ini objek, PSO di sini. Nah, kalau di sini unik di sini. Di sini objek, kemudian subjek baru apa namanya? Predikat baru subjek. Subjeknya di sini apa? Subjeknya di sini adalah nahnu. Nahnu. Nahnu yaitu dari huruf nun. Ini merupakan kepedean dari nahnu. Nah, di sini objek kok didahulukan. Di sini ada faidah namanya untuk pengkhususan. Jadi bukan terjemahnya bukan kami menyembahmu dan kami meminta pertolonganmu, tetapi hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hanyanya dari mana? Di sini. Ini kan pengkhususan. Di sini diterjemahkan ini muncul sendiri dari struktur implisit. Nah, sehingga bahkan dalam terjemahan yang kita baca pun ini sebenarnya sudah tersisipkan sebagian tafsir. Jadi ketika ada orang tidak atau menafikan tafsir itu, ya kelirunya bahwa terjemahan itu mungkin dikira terjemahan apa adanya, tapi sebenarnya terjemahan yang ada di kita itu sudah tersisipkan tafsir. Contohnya ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini muncul kata hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Ini tanpa tafsir, tanpa apa namanya suatu ijtihad terkait dengan pemahaman bahasa sastra Al-Qur'an, ini tidak akan muncul kata hanya. Nah, karena penerjemah tentunya juga ahli tafsir, maka muncul kata hanya di sini. Jadi terjemahan yang kita baca pun itu sebenarnya sekian persen sudah ada tafsir, sehingga kita tidak bisa terlepas dari
tafsir. Itulah kenapa kita perlu merujuk tafsir. Walaupun tidak semua pendapat di tafsir itu harus kita pakai. Khususnya mungkin terkait dengan fenomena alam itu yang mungkin perlu dikaji ulang mungkin, karena pada zaman itu belum ada fakta sains yang sejelas sekarang gitu. Nah, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, ayat ini juga merupakan konsekuensi dari ayat-ayat sebelumnya. Yang sebelumnya kita adalah memuji, mengagungkan Allah, maka konsekuensinya apa? Kita tunduk kepada Allah. Kalau kita memuji, kemudian kita tunduk kepada Allah dan merasa rendah di hadapan Allah dan nasta'inu, tawakal, tetapi tentunya tawakalnya setelah ikhtiar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini. Nah, di sini ini pembatas, ayat ini pembatas antara ayat-ayat sebelumnya itu terkait dengan Allah, ayat setelahnya ini terkait dengan hamba Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim, yaitu keperluan dengan hamba Allah. Keperluan kita ini ihdina, ya Allah, tunjukilah kepada kami as-sirata, yaitu jalan al-mustaqim yang lurus. Nah, di sini ihdi itu dari dari hada, kemudian hada yahdi, kemudian fi'il amarnya ini fi'il madhi ya, fi'il madhi, fi'il mudhari. Ini pas ya. Fi'il madhi ini past tense, kemudian fi'il mudhari ini present atau continuous tense, kemudian fi'il amar yang tidak ada di bahasa lain termasuk bahasa Indonesia itu istilah dengan kata kerja perintah. Itu masuk kategori fi'il, verb. Itu strukturnya dari fi'il mudhari ini. Yahdi berarti ihdi. Ihdi, kemudian ya-nya dibuang, lidufi likuwati harfis soheh wa lidufi harfil ilat, kalau nggak salah gitu. Ada sejarah, ada aturan kenapa ya-nya dihilang. Ini ada dua arti. Yang pertama al-irsyad, yaitu petunjuk. Yang kedua taufik. Al-irsyad ini manusia diberikan petunjuk dan pengetahuan tentang jalan yang benar, yaitu dengan diturunkan kitab-kitab Allah. Sehingga di sini ada peran manusia. Jadi Allah menurunkan kitab, ya udah kamu mengambil keputusan mana, nanti kaitannya siratal ladzina an'amta atau maghdubi atau adzalin, memutuskan untuk baik atau buruk, yaitu di manusia, karena ini ada al-irsyad, petunjuk. Kalau nggak mengikuti petunjuk ya berarti kesesatan. Nah, kalau at-taufik ini ditutupnya jalan keburukan dan dimudahkannya jalan kebaikan. Tapi ini prerogatif Allah, tidak bisa kita intervensi di sini. Bisa jadi ini kaitannya dengan taufik ini dengan rahmat Allah dan lain sebagainya. Rahmat, taufik itu tidak bisa kita intervensi. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu yaitu jalan alladzina yang an'amta, engkau diberi nikmat, alaihim. Ghairil maghdubi, bukan jalan yang dimurkai. Ghairi siratil maghdubi, itu tafsirnya, yaitu bukan jalan yang dimurkai, alaihim waladhdallin ay wa ghairi siratil dhalin, dan juga bukan jalannya orang yang tersesat. Kemudian siapa an'amta itu? Ini jalannya orang yang diberi nikmat. Nah, ini nikmat ini maksudnya apa? Apakah orang kafir itu kan juga diberi nikmat untuk sehat? Maksudnya bukan itu, tetapi ini merujuk pada siapa yang diberi nikmat itu maksudnya. Itu ada di ayat di surat An-Nisa ayat 69 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama. Nah, di sini garis bawahnya an'amallahu
alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Waman, dan seorang yuti'illaha yang taat atau taat perintah Allah dan Rasul, faulaika, mereka itu ma'alladzina, yaitu beserta orang-orang an'ama, yang an'amallahu, yang Allah beri nikmat, alaihim, kepada mereka. Siapa yang Allah memberi nikmat? Nah, ini minan nabiyina, yaitu di sini an'amta ini di sini, an'ama di sini adalah yaitu para nabi, kemudian wasiddiqina, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang yang syuhada, mati syahid, wassalihin, orang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baiknya teman. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Itu kemudian selesai itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, ini waktunya kayaknya juga 1 jam ya tadi karena molor. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah kata dan sikap. Monggo kalau ada diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.